Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Chris. Jadi video ini merupakan video lanjutan atau video part 2 dari video yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di video sebelumnya, saya kan udah mengajarkan tuh tentang cara membuat jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo dengan menggunakan Excel. Nah, pada video ini, saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan dengan menggunakan Excel. Namun, sebelum kita masuk ke cara membuatnya tuh, cara membuat jurnal penyesuaian dan lain-lain ini, kita harus tahu dulu tuh, apa sih jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan posisi keuangan ini tuh apa gitu. Oke, jadi pertama, apa itu jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan harus disesuaikan ke buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi. Jadi, dalam akuntansi itu kayak ada beberapa akun itu yang harus disesuaikan gitu. Contohnya misalnya penyusutan peralatan, terus pendapatan DTM. Nah, hal-hal kayak gini, akun-akun ini tuh harus disesuaikan di jurnal penyesuaian. Terus yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan yang menyajikan pendapatan dan juga beban perusahaan dalam periode tertentu. Dengan membuat laporan laba rugi, kita ini jadi tahu laba atau rugi bersih dari suatu perusahaan. Nah, ketika kita tahu laba atau rugi perusahaan, kita ini jadi memiliki gambaran tentang keadaan finansial perusahaan dalam suatu periode gitu. Nah, yang ketiga ada laporan saldo laba atau laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini mencatat perubahan dalam saldo laba perusahaan, termasuk laba atau rugi bersih dari laporan laba rugi. Nah, tujuannya ini sendiri juga untuk menunjukkan perubahan modal selama periode tertentu dan saldo laba akhir yang dapat digunakan sebagai modal di periode berikutnya. Nah, yang keempat ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini menyajikan aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan dalam suatu periode. Tujuan dari laporan posisi keuangan ini sendiri itu memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan sehingga memudahkan analisis dalam memprediksi kas di masa mendatang. Terus yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menyajikan aliran masuk dan juga keluar kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Nah, arus kas sendiri ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasional. Nah, contohnya itu kayak kas untuk membayar beban, terus kayak kas dari pendapatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada kas dari investasi. Contoh investasi itu kayak kita beli peralatan, terus kita beli tanah, ya, beli tanah kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga itu ada kas dari pendanaan. Contohnya itu ya dari penambahan modal, terus pembayaran dividen, dan lain sebagainya. Dengan membuat laporan arus kas ini, kita tuh jadi eh, terbantu dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dan bagaimana perusahaan ini memanfaatkan kas ini dengan baik atau tidak, kayak gitu. Nah, jadi itu sekilas konsep tentang jurnal penyesuaian dan laporan-laporan keuangan. Jadi, next kita bakalan bahas contoh soalnya dan cara membuat jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan dengan menggunakan Excel. Nah, oke, jadi kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan 8 contoh soal jurnal penyesuaian. Nah, di sini coba kita langsung kerjain aja biar lebih paham. Nah, di nomor satu, ini ada tulisan, ups, ternyata setelah dicek ulang lagi, kertas A4 yang tersisa hanya 3 ring. Nah, jadi ceritanya itu di jurnal umum, di sebelumnya itu kita kan ngelakuin laporan stok opname. Nah, di situ ditunjukkan bahwa stok perlengkapan yang tersisa itu ada sisa 6 rim kertas A4. Nah, ternyata malamnya itu setelah dicek ulang, yang tersisa itu bukan 6 rim kertas, melainkan 3 rim kertas. Nah, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini kita langsung buat di bawahnya jurnal umum aja. Nah, tulis dari nomor satu lagi. Nah, untuk jurnal penyesuaian sendiri itu pasti dilakukan di akhir bulan. Jadi pasti tanggalnya itu tanggal 31 ya. Tanggal 31 Juli. Nah, oke. Jadi
Tadi kan dari 6 ring kertas A4 jadi 3 ring. Sisanya 3 ring doang tuh. Nah, itu kan berarti tandanya 3 ring kertas lainnya ini kan udah dipakai lah. Udah dipakai. Makanya sisa 3 ring kertas lagi gitu. Nah, karena udah dipakai, maka perlengkapan ini akan menjadi beban perlengkapan. Nah, sehingga di sini akun debit kita masukin beban perlengkapan. Karena perlengkapannya udah jadi beban karena udah kita pakai. Nah, beban perlengkapan ini masuk di debit karena beban ini bersifat mengurangi ekuitas, sehingga ekuitas itu berkurangnya di debit kayak gitu. Lalu di akun kredit, kita masukin akun perlengkapan. Kenapa? Karena perlengkapan kita kan berkurang tuh. Sehingga perlengkapan ini kan aset, jadi aset berkurangnya di kredit. Makanya perlengkapan di sini kita masukin ke akun kredit. Sebanyak berapa? Nah, satu ring kertas A4 ini ditulis harganya itu 58.000. Nah, karena udah dipakai 3 ring, jadi kan sisanya 3 ring kertas tuh. Berarti kita kalikan aja 58.000, 58.000, kita kalikan, bisa kita kalikan 3. Karena kita udah menggunakan 3 ring kertas A4-nya. Nah, untuk perlengkapannya ini sama, jadi 174.000. Nah, itu untuk soal nomor 1. Di soal berikutnya, oke, lanjut ke soal berikutnya, ada tulisan asuransi habis dipakai untuk 1 bulan. Nah, jadi ceritanya, kita pas awal-awal tuh, nah, pas 6 Juli ini kita tuh beli asuransi. Asuransi untuk 1 tahun. Jadi dari bulan Juli 2023 sampai Juli 2024. Jadi kita bayar premi untuk 1 tahun sebesar 12 juta. Nah, jadi karena udah 1 bulan nih, habis dipakai untuk 1 bulan, maka asuransi ini akan menjadi beban. Makanya di sini debit kita masukin beban asuransi. Karena kita udah menggunakan asuransi ini 1 bulan gitu. Jadi udah habis dipakai 1 bulan, makanya menjadi beban asuransi. Buat 1 bulan tapi. Nah, untuk kreditnya kita masukin asuransi dibayar di muka. Karena asuransi dibayar di muka ini kan aset. Nah, ketika kita udah habis pakai 1 bulan, maka kan asetnya berkurang. Nah, makanya asuransi dibayar di muka ini masuk akun kredit. Karena dia ini merupakan aset. Dan aset berkurangnya itu di kredit gitu. Nah, karena cuma 1 bulan, jadi kita caranya itu dengan membagi 12 juta ini dengan 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi beban asuransinya itu 1 juta. Dan aset kita juga berkurang 1 juta. Gini. Nah, itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Eh, sini ada soal perusahaan mencatat depresiasi seluruh peralatan sebesar 5%. Nah, depresiasi ini sinonimnya itu penyusutan. Jadi peralatan yang telah kita beli itu mengalami penyusutan. Nah, kenapa kok mengalami penyusutan? Karena yang namanya mesin, peralatan itu kan dia nggak bisa dalam eh, beberapa tahun ke depan itu kondisinya selalu dalam kondisi yang masih bagus gitu. Pasti kan ada suatu titik di mana mesin ini tuh bisa rusak kayak gitu. Atau alat-alat ini tuh bisa rusak. Nah, makanya perlu dicatat penyusutannya berapa kayak gitu. Nah, dari jurnal umum ini kita bisa nyari peralatan yang kita punya ini sebesar 127 juta. Karena depresiasinya sebesar 5%, maka di sini, bentar, kita tulis dulu akunnya apa. Nah, di sini kita buat ini ya, beban penyusutan. Kita masukin akun beban penyusutan. Karena mengalami depresiasi kan, makanya beban penyusutan. Beban penyusutan ini ada di debit, karena balik lagi beban. Beban mengurangi ekuitas. Jadi di debit. Tuh.
Sebesar berapa? Tadi disebutin mengalami depresiasi sebesar 5%. Jadi, di sini kita tulis 5% dari peralatan yang kita punya sebesar 127 juta. Nanti akan ketemu hasilnya 6.350.000. Jadi ini adalah penyusutan yang dialami oleh mesin atau peralatan kita gitu. Nah, di akun kreditnya itu kita masukin akumulasi penyusutan peralatan karena em, akumulasi penyusutan ini anggap aja kayak kontra dari aset. Nah, ketika asetnya kita berkurang karena mengalami penyusutan, berarti kan value asetnya berkurang tuh. Makanya akumulasi penyusutan ini ada di akun kredit. Besar sama 6.350.000. Kayak gitu. Lanjut ke nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini, PT Going telah melakukan 50% pekerjaan yang di-request pada tanggal 17 Juli. Nah, coba kita cari tanggal 17 Juli. Nah, ini. Nah, pada tanggal 17 Juli, itu PT Popika membayar konsultasi desain untuk bulan Agustus. Nah, karena ini masih bulan Juli, itu berarti ini masuk pendapatan jasa diterima di muka. Karena kita belum ngelakuin jasanya, tapi udah dapat uangnya duluan gitu kan. Nah, karena di nomor 4 ini kita tulisannya udah melakukan 50% pekerjaan. Nah, makanya ini harus disesuaikan. Jadi di sini di akun debit kita masukin em, pendapatan jasa diterima di muka. Kenapa kok pendapatan jasa diterima di muka ada di akun debit? Karena pendapatan jasa diterima di muka ini termasuk liabilitas. Jadi kita utang jasa ke perusahaan orang lain gitu. Nah, karena kita udah ngelakuin 50% jasanya, maka liabilitas kita berkurang dong. Dan ketika liabilitas kita berkurang, itu berkurangnya kan di akun debit gitu. Makanya pendapatan jasa diterima di mukanya ini ada di akun debit. Sedangkan di akun kreditnya, itu kita masukin pendapatan jasa. Karena kan kita udah melakukan jasanya tuh, 50%. Jadi, jadi dia masuk di akun kredit karena pendapatan jasa ini akan menambah kuitas gitu. Sehingga masuknya ke kredit. Sebanyak berapa? Sebanyak 50% dari 10% dari mana? Ini. Jasa yang telah kita lakukan dari 3 juta, nanti akan ketemu 1.500.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal nomor 5, itu ada PT Going telah menyelesaikan jasa desain web untuk PT Rokita. Namun masih belum dibayar hingga sekarang sebesar 30 juta. Nah, jadi kita itu udah melakukan jasa desain buat PT Rokita. Nah, tapi PT Rokitanya ini belum bayar gitu. Nah, jadi harus kita catat di jurnal penyesuaian. Di akun debit kita masukkan piutang usaha. Karena perusahaan lain utang ke kita gitu. Jadi piutang kita bertambah. Nah, piutang ini kan termasuk aset. Nah, ketika aset bertambah, bertambah di debit kayak gitu. Karena piutang usaha ini masuk di akun debit. Sedangkan di akun kreditnya kita masukin pendapatan jasa karena kita telah melakukan jasanya gitu. Kita udah melakukan jasa itu gitu. Nah, pendapatan jasa ini masuk di akun kredit karena pendapatan jasa itu kan eh, termasuk ekuitas. Nah, ketika ekuitas kita bertambah, maka ada di kredit kayak gitu. Sebanyak berapa? Sebanyak 30 juta tadi tulisannya. Ini sama 30 juta. Oke. Sudah, lanjut ke soal berikutnya.
nomor 6. Nah, hingga akhir periode masih terdapat beban iklan yang belum dibayar sebesar 200.000. Jadi kita masih belum bayar beban iklan nih. Nah, jadi di sini di akun debit kita masukin beban iklan. Nah, beban iklan ini ada di akun debit karena beban mengurangi ekuitas. Jadi masuk di akun debit. Terus di kreditnya kita masukin utang usaha. Karena karena iklan ini kan termasuk kegiatan operasional juga kan. Jadi kita masukin ke utang usaha. Karena kita belum bayar tuh. Kita belum bayar iklannya ini. Makanya kita masih ngutang. Jadi utang kita bertambah. Utang bertambah di kredit. Kayak gitu. Soalnya utang usaha ini masuk di kredit. Sebanyak 200.000. Ini juga 200.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini perusahaan mencatat beban bunga wesel untuk bulan ini. Jadi di awal-awal, di 1 Juli ini, PT Gold ini menerbitkan wesel bayar berjangka 3 bulan dengan bunga 12% per tahun buat pinjam uang. Nah, di jurnal penyesuaian, kita ini perlu catat beban bunga weselnya ini berapa. Gitu. Nah, jadi makanya di debitnya kita tulis beban bunga yang harus kita bayar. Nah, cara ngitungnya itu kita klik yang mana? Nah, ini nominal wesel bayarnya berapa? Lalu kita kalikan dengan bunga weselnya per tahun ini berapa? Di sini tulisannya 12%, jadi kita ketik aja 12%, lalu kita kalikan 1/12. Karena kita butuh satu bunga untuk 1 bulan kan. Nah, 1 bulan dari 12 bulan. Karena dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Ya udah, nanti akan keluar hasilnya itu 300.000. Jadi beban bunga wesel kita untuk bulan ini itu sebesar 300.000. Kayak gitu. Nah, di akun kreditnya itu kita masukkan utang bunga. Karena kan kita masih belum bayar bunganya. Kita masih belum bayar beban bunga ini. Karena kan masih belum jatuh tempo. Jadi kita belum bayar, maka masih dalam bentuk utang. Sehingga di akun kredit ini kita masukkan utang bunga. Nah, utang ini kan termasuk liabilitas. Ketika liabilitas kita bertambah, maka ada di akun kredit. Sehingga utang bunga ini masuk ke akun kredit sebesar 300.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tanggalnya sama 31 Juli. Nah, di sini kita lihat soalnya. PT Going mencatat gaji untuk 5 karyawan yang terutang pada bulan Juli. Dengan terakhir pembayaran pada tanggal 22 Juli hari Sabtu. Dengan setiap harinya sebesar 50.000 per orang. Dan karyawannya ini masuk tiap hari Senin sampai Jumat saja. Oke, jadi karena terakhir bayarnya itu tanggal 22 Juli, di mana itu hari Sabtu, dan mereka masuk itu tiap hari Senin sampai Jumat, maka yang belum dibayar oleh PT Going itu mulai tanggal 24, jadi mulai tanggal 24 Juli hari Senin sampai hari Jumatnya, tanggal berapa itu? 5, 26, 7, tanggal 28 Juli, sama tanggal 31 Juli hari Senin. Jadi total yang belum dibayar itu 6 hari. Maka di sini kita tulis, kita masukkan beban gaji dan upah, karena kita belum bayar gaji dan upah 5 karyawan kan. Nah, itu beban kita bertambah. Nah, beban ini kan bersifat mengurangi ekuitas. Makanya beban gaji dan upah ini masuk ke akun debit. Dan di akun kreditnya kita masukkan utang gaji dan upah karena kita belum bayar utang mereka gitu. Kita masih mencatat kita ngutang berapa utang gaji dan upah. Nah, utang gaji dan upah ini masuk ke
akun kredit karena utang kita kan bertambah tuh. Nah, utang ini kan liabilitas, makanya liabilitas itu bertambah di akun kredit sehingga utang gaji dan upah ini kita masukin di akun kredit. Sebanyak jumlah karyawannya berapa tadi? 5. Lalu eh, kita kalikan 50.000 karena dalam satu hari mereka dibayar 50.000. Lalu kita kalikan jumlah hari yang belum dibayar berapa. Nah, tadi udah kita hitung totalnya 6 hari yang belum dibayar. Nah, jadi akan ketemu nanti hasilnya 1.500.000 gitu. Dan selesai. Jadi ini adalah beban. Maksudnya ini adalah jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Udah selesai. Lalu ini gak muncul cuannya. Kita copy aja. Kita tarik ujung-ujungnya ini ke bawah. Terus sama yang gabungannya juga. Dan keluar. Nah, supaya lebih rapi, kita buat ini kayak yang di atasnya. Kita klik borders, pilih all borders kayak gini. Nah, biar kelihatan ini jurnal penyesuaian, kita highlight juga aja. Kita kasih background kuning. Oke, udah jadi guys, jurnal umum dan penyesuaiannya. Nanti balas penyesuaian. Nah, kalau udah jadi jurnal penyesuaiannya, kita baru bisa buat laporan keuangannya. Jadi, tapi sebelum masuk ke laporan keuangan, kita harus eh, sesuaiin lagi buku besarnya gitu. Karena kan tadi ada penambahan akun-akun juga, kayak misalnya beban asuransi, beban penyusutan ini kan belum ada di buku besar kan. Jadi kita harus bikin buku besar setelah penyesuaian. Jadi di sini kita nambah buku besarnya. Ini kita copy aja, paste. Terus kita masukin aja akun-akun yang belum kita masukin. Misalnya ini wesel bayar. Terus kita lakuin hal yang sama sampai akhir, sampai sini. Nah, oke, udah selesai. Jadi ini semua udah kita sesuaiin. Terus kita coba cek neraca saldonya. Kita refresh lagi. Bentar. Ini, nah, oke. Nah, ternyata udah ke refresh. Oh, belum. Oke. Nah, jadi perlu di refresh ya, supaya nanti muncul nih sisanya. Terus kita sum. Dan ini hasilnya harus sama. Harusnya sama. Sama. Oke, kalau udah jadi, baru kita bisa buat laporan keuangannya. Oke, jadi sekarang kita coba buat laporan keuangannya. Nah, pertama kita harus buat dulu laporan laba ruginya terlebih dahulu. Laporan laba rugi. Bulan yang bayar pada 31 Juli 2023. Nah, biar rapi ini kita merge aja. Merge and center. Ini juga. Oke. Terus di sini kita tulis pendapatan karena di laporan laba rugi ini kita perlu pendapatan dan juga beban. Nah, di pendapatan ini ada namanya pendapatan jelas. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk membuat laporan keuangan ini, kita itu cukup melihat neraca saldo yang udah disesuaikan. Kayak gitu. Namun di sini
Karena di neraca saldo ini kan ada kode akunnya ini. Nah, di sini kita nggak mau ada kode akunnya. Makanya kalau misalnya kita menggunakan rumus sum if, itu kalau misalnya kita pakai datanya dari neraca saldo itu bakalan muncul apa ya, nggak bisa soalnya ada kode akunnya. Sedangkan di sini nggak ada. Nah, makanya di sini saya menggunakan sumbernya itu dari jurnal umum dan juga jurnal penyesuaian. Nah, untuk sum if sendiri, ini ada dibutuhin range. Range ini untuk pendapatan jasa itu kan dia saldo normalnya di akun kredit kan. Nah, makanya untuk range-nya ini saya ambilnya di yang akun kredit. Kita select-nya di akun kredit, begini. Nah, untuk kriterianya itu kita ambil yang pendapatan jasa ini, karena kita mau nyari nominal buat pendapatan jasanya ini berapa, gitu. Kemudian, sum range-nya itu kita balik ke jurnal umum ini, kita ambil yang kolom kredit, karena tadi kan range-nya kita ambil yang akun kredit, makanya pasti sum range-nya di yang kredit. Kita pilih, kita select sampai bawah, klik enter. Nah, nanti akan muncul nominal buat pendapatan jasanya itu berapa. Nah, biar mastiin ini benar, daripada lihat yang jurnal umum ini kan lumayan ribet ya. Kayak harus nyari pendapatan jasa di mana gitu. Kayak agak ribet, jadi kita langsung lihat aja di neraca saldonya udah benar atau enggak. Mana ya pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini. Nah, udah benar guys. Ternyata udah benar 46.500.000. Nah, untuk akun beban ini, itu kita langsung copy aja dari yang neraca saldo ini. Bebannya ada apa aja. Di sini ada perlengkapan penyusutan asuransi, gaji dan upah, iklan, utilitas, dan beban bunga. Kita copy, lalu kita paste. Nah, tapi karena kita nggak mau ada kode akunnya, jadi kita delete aja. Oke, terus buat nyari beban-bebannya gini, biar kita kayak nggak satu-satu manual gitu, kayak sama dengan, terus kayak gini. Ya bisa sih, cuman kan agak wasting time gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus sum if lagi. Sum if. Nah, range-nya kita ambil di jurnal umum. Terus kita pilih yang akun debit, karena akun beban itu pasti dia saldo normalnya di debit, nggak mungkin di kredit. Nah, ini kan bebannya di debit semua kan. Makanya kita ambil yang akun debit untuk range-nya. Nah, kriterianya kita sesuaiin. Sini kita pilih beban perlengkapan. Kita balik lagi sum range-nya. Bukan kredit lagi, tapi debit. Karena tadi range-nya kita pilih yang akun debit. Makanya sum range-nya juga pasti yang di debit gitu. Klik enter. Dan bakalan muncul nominalnya berapa. Dijadiin accounting. Nah, untuk beban-beban yang lainnya ini caranya kan sama. Jadi supaya nggak ngulang satu-satu, kita string aja. Datanya ini kita FNF4, kita string supaya dia datanya nggak geser. Tapi untuk yang kriterianya nggak usah di string. Karena kalau di string tak masalah. Oke, kayak gini. Kita string, klik enter. Kemudian kita kopas saja sampai beban bunga. Dan langsung otomatis muncul semua nominalnya. Coba kita cocokin sama neraca saldo ya. Beban perlengkapan di sini 1.068 benar. Terus beban penyusutannya benar sama. Beban asuransinya sama 1 juta. Beban gaji dan upahnya 6.500.000 sama. Beban iklan 200.000. Beban utilitas 4.100.000 sama. Beban bunganya 300.000. Nah, jadi enak kalau pakai sum if ini langsung otomatis.
keluar langsung nominalnya, nggak perlu kita satu-satu gitu. Jadi lumayan hemat waktu. Terus di bawahnya kita tulis laba neto. Laba neto ini didapat dari pendapatan dikurangi beban. Tuh. Oh ya, ini sebelumnya kita jumlahin dulu bebannya berapa dengan rumusam. Terus kita select ini, klik enter, dan bakalan muncul sumnya berapa, jumlahnya berapa. Terus ini klik underline aja. Nah, laba neto itu dapat dari pendapatan dikurangi beban. Jadi di sini kita klik yang ini, pendapatan jasa, terus kita klik yang total bebannya berapa. Nanti akan ketemu hasilnya 26.982.982 ribu. Jadi udah selesai. Laporan laba ruginya kayak gini. Biar rapi kita kasih border keluarnya. Kayak gini. Sini kita buat. Oke. Jadi ini untuk laporan laba rugi kayak gini. Lanjut ke laporan selanjutnya, yaitu laporan saldo laba. Sini kita tulis laporan saldo laba atau laba ditahan. Jadi sama kayak tadi, kita merge semuanya, merge and center, kayak gini. Nah, untuk laporan saldo laba ini lebih simpel, jadi kita cuman tulis saldo laba untuk 1 Juli. Nah, karena tadi di awal itu kan kita nggak ada saldo laba, makanya kita tulis 0 aja. Kemudian kita tambahkan dengan laba neto. Nah, terus nggak lupa juga kita kurangi dengan prefer. Ya prefer. Karena prefer ini kan mengurangi laba ditahan ya. Jadi kita kurangi. Nah, karena ini cuma satu doang gitu. Jadi nggak usah pakai rumus sum if, langsung aja kita cari di sini. Ini 25 juta. Kita ubah ke accounting style. Udah deh. Jadi saldo labanya terakhir itu ini kurangi itu jadinya 8. Dan nanti bakalan ketemu hasilnya 1.982.000. Jadi untuk laporan saldo laba simple banget. Tinggal gini aja, gampang. Tinggal kalian tambahkan laba neto, terus kalian kurangi prefer dan juga dividen kalau ada. Tapi di sini kan kita nggak ada dividen, jadi dikurangi prefer aja. Tuh. Dan nanti ketemu hasilnya segini. Lanjut ke laporan yang terakhir. Kita buat aja di sini. Itu ada laporan posisi keuangan. 1 Juli kita bikin merge and center. Oke, jadi di laporan posisi keuangan itu ada akun aset. Kita tulis
akun aset di sini, akun aset. Nah, asetnya ini ada apa aja? Kita lihat di neraca saldo. Nah, akun aset itu diawali dengan nomor satu. Jadi, dari 101 kas ini sampai mana, ini tuh aset yang dimiliki perusahaan PT Going. Jadi, kita langsung copy saja. Kita paste di sini. Kayak gini. Terus, eh, kita kan nggak mau kode akunnya, jadi kita hapus saja. Nih. Nah, cara nyari nominalnya itu sama aja kayak laporan sebelumnya. Jadi kita pakai rumus sum if biar cepat. Nah, di sini kita tulis sum if. Range-nya ambil dari jurnal umum plus penyesuaian. Tapi di sini ada sedikit beda. Pertama, kita ambil yang akun debit dulu. Karena aset ini kan saldo normalnya di akun debit, jadi kita pilih range-nya yang akun debit dulu. Terus kriterianya kas, sum range-nya kita pilih yang di debit. Sampai top. Nah, tapi nggak cuma sampai sini doang. Kita kurangi dengan sum if lagi yang akun kredit gitu. Karena di sini kan, kas ini kan kalau dilihat nggak cuma ada di debit ya, tapi juga ada di kredit tuh. Nah, makanya kita kurangi dengan akun kredit. Kriterianya kita ambil kas lagi, sum range-nya kita pilih yang kredit. Nah, kenapa kok debit kurangi kredit? Karena aset itu kan saldo normalnya di debit. Jadi jadi di awal kita menggunakan sum if yang debit dulu, baru dikurangi sum if yang si kredit, kayak gitu. Karena di neraca saldo juga aset ini kan saldonya di debit ya, saldo debit gitu. Nah, nanti udah bakalan ketemu nominalnya segini. Coba kita cek sama enggak? Sama ternyata. Jadi udah sama, jadi ini kalau udah sama berarti udah benar. Terus kita jangan lupa kita string, karena kalau enggak nanti geser katanya. Jadi harus di string. Nah, kayak gini. Terus langsung kita tinggal copy aja sampai bawah. Kayak gini. Nah, untuk peralatan sama akumulasi peralatan ini kita pindah aja ke samping sini. Nah, ini dikurangi. Jadi ini kita tulis dikurang. Karena kan akumulasi ini mengurangi peralatan ya. Mengurangi value-nya peralatan. Jadi kita tulis dikurangi akumulasinya penyusutan peralatan. Terus tinggal kita, eh, ya jadi ini nggak bisa karena ada tulisannya dikurangi. Jadi kita nggak usah pakai sum if. Kita langsung aja ke neraca saldo. Langsung pilih yang ini.
Terus kita kurangkan ini. Nah, jadi hasilnya bakalan jadi 120.650.000. Kita kasih underline. Oke, jadi ini total asetnya. Kita totalin. Pakai rumus sama aja. Kita pilih dari atas sampai sini. Enter, dan ketemu. Hasil total asetnya itu segini. Terus kita lanjut ke ekuitas dan liabilitas. Nah, pertama kita dari ekuitas dulu aja. Nah, di kolom ekuitas itu kita tuh hanya ada dua, jadi cuman ada modal saham ini sama saldo laba. Jadi kita tulis aja modal. Nah, dan kita tulis saldo laba. Oke, terus di sini kita cara nyarinya itu karena ini cuma dua, jadi langsung aja nggak usah pakai sum if. Kita langsung ke neraca saldo, kita klik akunnya dan muncul deh nominalnya. Jadiin accounting. Terus ini saldo laba kita ambil dari laporan saldo laba ini yang terakhir. Kemudian kita jumlahkan di sebelah sini dengan menggunakan rumus sum dan ketemu. Lanjut ke liabilitas. Jadi untuk liabilitas sendiri ini kita coba cek di neraca saldo. Nah, liabilitas ini ditandai dengan nomor akun 2. Jadi yang nomor akunnya 2 ini semua ini liabilitas. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V aja. Jadi kita kopas. Terus kita hapus kode akunnya. Begini. Nah, caranya ini kita bisa pakai sum if lagi. Namun kali ini kita kredit kurangi debit gitu. Jadi awalnya kita pilih dari akun kredit terlebih dahulu. Karena liabilitas ini kan saldo normalnya di kredit kan. Nah, makanya kita mulai ambilnya dari kredit dulu, baru dikurangi debit. Jadi di sini range-nya kita ambil yang akun kredit, terus kriterianya ambil yang wesel bayar nih, sum range-nya ambil yang kredit. Nah, kemudian baru kita kurangi dengan sum if yang akun debit. Kriterianya wesel bayar juga. Sum range-nya kita ambil yang debit. Klik enter. Nanti bakalan muncul nominalnya. Kita jadikan accounting, terus kita string. Jangan lupa di string, biar nanti kalau di copy ke bawah itu datanya nggak gesek. Enter. Kemudian kita kopas saja sampai bawah. Oke, kelebihan. Nah, coba kita cek ya di neraca saldo.
Biasanya 30 juta, benar. Utang usahanya 1.100.442, sama pendapatan jasa diterima di mukanya 1.500.000, benar. Utang gaji dan ukanya 1.500.000, utang bunganya 300.000. Jadi ini udah sama. Terus kita jumlahkan liabilitasnya ini berapa dengan menggunakan rumus SAM. Dijumlahkan. Nanti bakalan ketemu total liabilitasnya itu sebesar 34.742.000. Nah, jadi di bawah ini kita kan total ekuitas dan liabilitas. Lalu kita menggunakan rumus SAM. Enter. Nah, jadi di sini bakalan ketemu hasil total ekuitas dan liabilitasnya itu sebesar 1.036. 1.036.724.000. Nah, hasil total ekuitas dan liabilitas ini harus sama dengan total asetnya. Kalau nggak sama, berarti nggak balance. Kalau nggak balance, berarti udah pasti salah. Jadi, harus pastiin ini udah sama. Gitu. Nah, biar rapi kita kasih border luarnya. Terus ini kita kasih border dalam juga. Lalu kita bold. Nah, oke. Jadi ini udah jadi laporannya, mulai dari laporan laba rugi, saldo laba, dan juga laporan posisi keuangan. Oke, jadi sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton, dan see you on next video. Bye-bye.